Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini akan membahas poin selanjutnya, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya anak. Manfaat dari kepatuhan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur sebagai warga negara Indonesia. Adapun manfaat undang-undang bagi warga negara serta bangsa dan negara. Pertama, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan. Kedua, menjadi landasan untuk mengatur warga negara. Tiga, terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945. Dalam pasal-pasal Undang-Undang tahun 1945 termuat hak-hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara sebagai berikut. Jadi, dalam peraturan undang-undang yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945, ya anak-anak. Nah, berikut adalah hak-hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara. Di antaranya hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak berserikat dan berpendapat, hak memilih dan dipilih. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan, warga negara Indonesia itu sudah mempunyai hukum tentang hak-hak warga yang diantaranya hak beragama. Jadi, warga Indonesia itu mempunyai hak beragama yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemudian mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Jadi mempunyai hak harus mendapatkan pendidikan. Jadi siapa yang tidak mendapatkan pendidikan wajib diperjuangkan agar dapat pendidikan. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi sudah jelas ya, undang-undang itu dibuat untuk tujuannya untuk hukum, ya, untuk peraturan yang harus ditaati. Jadi hak mendapatkan perlindungan hukum, ya, dari perundang-undangan itu. Kemudian hak berserikat dan berpendapat. Nah, kita boleh berpendapat. Kalau contohnya seperti ada rapat di masyarakat. Rapat masyarakat itu biasanya ada beberapa yang berpendapat. Nah, kita boleh berpendapat karena sudah tercantum perundang-undangannya di dalam Undang-Undang tahun 1945. Kemudian hak memilih dan dipilih. Jadi kita berhak untuk memilih dan kita berhak juga dipilih. Contohnya hak memilih, kita bisa memilih. Contohnya pada waktu pemilihan DPR, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa.
pemilihan presiden. Kita berhak memilih. Jadi tidak harus kamu pilih itu, jangan pilih yang sana. Tidak seperti itu. Jadi mempunyai hak, kita sebagai warga negara mempunyai hak memilih, ya anak-anak. Kemudian juga mempunyai hak dipilih. Ya, contohnya, umpamanya ada salah satu dari kalian mencalonkan sebagai kepala desa, ya, mempunyai hak untuk dipilih, ya, seperti itu ya. Jadi berikut ini adalah hak-hak warga negara Indonesia yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia. Nah, berikutnya poin D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan dengan bersikap positif terhadap pasal-pasal Undang-Undang 1945, terutama dalam kehidupan sehari-hari, ya, meliputi A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan bernegara. Nah, berikut ini adalah hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu diterapkan di dalam keempat berikut ini, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Ya, nah, jadi hak-hak warga negara itu diterapkan ke dalam hal positif di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan bernegara. Contohnya dalam lingkungan keluarga, hak diambil contoh hak memilih. Kalian sebagai anak hak memilih, pasti ya, berhak memilih. Jadi contohnya ingin beli pulpen untuk belajar, ya, harus berhak untuk memilih ya. Jadi berikutnya lingkungan sekolah, kalian juga berhak memilih di dalam lingkungan sekolah. Ya, memilih apa? Memilih ketika pembentukan kelompok di dalam lingkungan kelas. Ya, kalian memilih, saya ingin kelompokan sana, berhak memilih. Kemudian lingkungan masyarakat, ya, kalian juga berhak memilih, ya. Lingkungan bangsa dan bernegara, kalian juga berhak memilih di sini juga. Contohnya memilih pemilihan presiden, pemilihan bupati, ya seperti itu ya anak-anak. Nah, komitmen untuk mempertahankan keberadaan dan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dilakukan dengan cara sebagai berikut anak-anak. Nah, berikut yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku. Ya, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari beberapa penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya undang-undang dibentuk dengan tujuan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ya, anak-anak, jadi undang-undang itu dibuat dengan tujuan
pada kehidupan yang tertib dan teratur, ya, karena sudah tercantum di dalamnya, ya, hak-hak manusia masyarakat itu sudah ada, terus norma hukum juga sudah ada, tentang pasal hukum juga sudah ada. Jadi tujuan undang-undang dibentuk dengan tujuan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya anak-anak. Mungkin dari sini bisa kalian pahami. Kalau sudah paham, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.